Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam rahmat, lindungan dan ridhonya. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wa Allah, Allahu Akbar. Kali ini saya akan kembali sedikit mengupas tentang Jawa Barat, terutama Jawa Barat. Dalam era kebangkitan agama Tauhid yang merupakan karya agung Allah ini, sudah saya jelaskan tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh yang dilibatkan, baik di ring 1 ataupun ring 2. Jadi polanya begini, untuk generasi, untuk Trah atau untuk kekuatan, untuk jajaran Majapahit gitu loh, termasuk Hayam Wuruk, Gajah Mada, itu diwakili oleh Eyang Prabu Brawijaya. Jadi tokoh-tokoh Majapahit semuanya di belakang Eyang Prabu gitu. Untuk Sunan yang Wali Songo itu, Sunan Kudus, Muria, itu semua sudah diwakili oleh Sunan Kalijaga. Jadi di belakang Sunan Kalijaga semua. Untuk Prabu Siliwangi kan di ring 2. Untuk Trah Prabu Siliwangi termasuk Pangeran Cakrabuana, itu semua ada di barisan Prabu Siliwangi. Jadi di belakang Prabu Siliwangi untuk Trah atau yang terkait dengan Prabu Siliwangi. Nah, kemudian ini ada semacam hal yang mengkhawatirkan untuk Jawa Barat. Jadi begini, yang pertama perlu diketahui bahwasanya tidak ada pernikahan antara Sunan Kalijaga dan Ratu Balkis atau Ratu Pantai Selatan. Saya pastikan tidak ada. Yang ada adalah Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengungguli Ratu Pantai Selatan. Jadi kapasitasnya bukan pernikahan, sesat itu. Kemudian yang kedua, secara spirit ternyata Jawa Barat itu, terutama perempuannya, termasuk juga laki-lakinya, sangat terlalu kalau bahasa Islamnya terlalu takdim, terlalu mengagungkan terhadap sosok Ratu Pantai Selatan ini, terutama Jawa Barat. Sebenarnya sepanjang Pulau Jawa, tapi Jawa Barat ini kalau dikatakan warna semua hijau. Jadi sosok Ratu Pantai Selatan di otak, di memori orang Jawa Barat ini sangat kental, sangat lengket gitu loh. Ketakutan orang Jawa Barat terhadap Ratu Selatan itu sangat kuat. Sadar ataupun tidak sadar, di spirit dibuktikan terbukti bahwa Jawa Barat paling kuat pengaruh selatan. Nah, maka pesan dari penasihat tim Raja Wali, Ratu Pantai Selatan ini sudah ditaklukkan dan alhamdulillah sudah diintegrasikan gitu loh, sebagai bagian dari rencana penyambutan atau rencana mewujudkan karya agung Allah. Dalam video kemarin saya sudah mengatakan bahwasanya
Ratu Pantai Selatan ini kan mengendalikan harta yang sangat banyak, warisan dari Nabi Sulaiman. Tetapi posisi selatan ini hanya menjaga, sekarang ini hanya menjaga. Tapi alhamdulillah sudah menjadi bagian terintegrasi dari rencana ini gitu. Sekali lagi saya tegaskan, polanya itu adalah Ratu Pantai Selatan yang menjaga hartanya, Eyang Brawijaya yang mengelola pengaturan keuangannya, Dewi Lancar yang sebagai juru bayarnya, dan SP sebagai kuasa pengguna anggaran gitu loh. Jadi kasarnya kalau umpamanya SP butuh dana, dia minta ke Eyang Prabu Brawijaya, kemudian Eyang Prabu Brawijaya meminta kepada Dewi Lancar. Dewi Lancar itu yang mengambil ke selatan gitu. Jadi tapi proses ini sepertinya belum berjalan. Maksudnya dalam kapasitas yang jumlah yang besar belum. Karena SP tidak berpikir untuk ya harta itu kan harta amanah Allah untuk karya atau untuk karya agung Allah lah. Jadi tidak untuk hal-hal yang aneh. Nah, oleh karena selatan sudah terintegrasi lah, bukan ditaklukkan lagi, sudah terintegrasi, sudah solehah lah kalau bahasa lain mah, sudah patuh kepada Allah, sudah menerima kodoknya untuk siap menjadi bagian dari perwujudan karya agung Allah, maka dihimbau kepada warga Jawa Barat terutama, khususnya umumnya kepada seluruh masyarakat di Pantai Selatan, berhenti menjadikan Ratu Selatan itu sebagai sosok, sebagai kiblat akidah. Jangan sekali-kali menyandarkan ketakutan kepada selatan. Jangan sekali-kali menyandarkan kesaktian kepada selatan. Jangan sekali-sekali menyandarkan kekayaan ke selatan. Sekali lagi, jangan sekali-kali menyandarkan ketakutan kepada selatan. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali menyandarkan kesaktian kepada selatan, karena kesaktian hanya milik Allah. Jangan sekali-kali menyandarkan kekayaan ke selatan, karena kekayaan milik Allah. Tuh. Jadi seperti itu ya. Ini berlaku umum sebenarnya untuk semua orang di Jawa, terutama di selatan Jawa. Tapi memang yang paling berat Jawa Barat. Ketakutan orang Jawa Barat terhadap selatan itu luar biasa, sadar ataupun tidak sadar. Itu. Sepertinya untuk pesan itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwasanya tim yang 13 orang itu mewakili. Dari Duri Rasul diwakili 2 orang gitu loh. Dari para sunan diwakili oleh Sunan Kalijaga, dari Trah Majapahit diwakili oleh Brawijaya, dari Trah Mataram itu diwakili oleh Pajang Hadiwijaya, dan Kebo Kenongo didampingi oleh bapaknya itu Kebo Kenongo. Nah, kalau ada yang bertanya gimana seperti yang lain, seperti Pangeran Diponegoro, seperti yang lain-lainnya, dia berperan tapi kapasitasnya tidak terlalu besar. Saya tidak mengecilkan orang-orang tokoh besar itu, tetapi dalam penegakan agama tauhid ini masing-masing punya kapasitas yang berbeda.
Jadi masing-masing punya kapasitas yang berbeda dalam ring yang berbeda. Tapi bukan berarti mengecilkan, itu tidak. Tapi memang kapasitasnya yang berbeda. Demikian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.